Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Zulfikar Fatureza dengan NIM G00230055 dari kelompok A10. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang digestive system. Digestive system. Nah, di sini ada dinding abdomen anterior. Nah, dinding abdomen anterior ini yaitu yang pertama ada di dinding abdomen anterior ini, yang pertama ada kulit. Terus yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia itu dibagi lagi menjadi dua, ada fascia Kemper dan ada fascia Scarpa. Nah, fascia superficialis ini, nah dia itu memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah dan di bawah umbilikus. Nah, sehingga memiliki dua lapisan yaitu fascia Kemper sama fascia Scarpa. Nah, fascia camper ini, ya, dia itu ketebalannya itu bervariasi dan dia itu merupakan situs utama yang menyimpan lemak. Nah, kalau yang fascia scarpa ini, dia itu merupakan lapisan membranosa. Dia itu tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, yang ketiga ada fascia profunda dan yang keempat ini ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini dia itu dibagi, yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, yang ketiga ada musculus transversus abdominis, yang keempat ada musculus rectus abdominis. Nah, yang kelima ada musculus pyramidalis abdominis. Nah, musculi et aponeurosis ini dia itu potongan dinding abdomen lateral. Nah, jadi yang terlihat itu eh, ototnya ini musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus transversus abdominis gitu. Terus ada yang kelima ada fascia transversalis. Nah, terus yang keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Terus yang ketujuh ada peritoneum parietale. Terus lanjut ke dinding abdomen yang bagian posterior. Nah, dinding abdomen bagian posterior ini dia itu dari bagian dari luar ke dalam. Nah, kalau yang tadi yang anterior ini dia itu dari luar ke dalam sama juga. Nah, di dinding abdomen posterior ini dia itu lapisannya itu yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan keempat. Nah, yang keempat ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang kelima ada peritoneum parietale. Nah, yang yang period peritoneum parietale ini dia itu eh, nah terus eh, di dinding abdomen posterior ini dia itu muskulus yang apa muskulus yang terbagi menjadi yang pertama adalah lapisan pertama yaitu musculus latissimus, yang nomor tiga ini yang lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, dan yang lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus
erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Nah, untuk lapisan ketiga itu, yaitu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, dan ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, untuk lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada musculus iliopsoas, ada musculus transversus abdominis. Nah, contoh gambarnya yang di samping ini yang posterior, dan ini contoh gambar yang anterior. Terus hmm, ini yang tadi muskulus yang terbagi yang ada di dinding abdomen posterior. Terus kita sekarang lanjut ke otot-otot yang ada di abdomen, otot-otot abdomen, tempat muscles. Nah, flat muscles ini dia itu yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, obliquus externus abdominis. Nah, ba- dia itu batasnya dari bawah muskulus eh, membentuk ligamentum inguinale. Terus yang kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis. Yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Oke. Nah, terus lanjut ke vertical muscles. Nah, vertical muscles ini dia itu dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, dia itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Nah, dia itu eh, berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Nah, dia itu berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh linea alba. Nah, muskulus ini itu dibagi menjadi bagian yang jelas oleh tiga intersectiones tendinae. Nah, yang kedua ada musculus piramidalis berbentuk triangular dan sangat kecil. Nah, otot ini tuh tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Nah, kita lanjut ke rectum proprium. Proprium. Nah, rectum proprium ini dia itu sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis. Nah, flexura perinealis ini dia itu membantu untuk menjaga kon kontiensi tinja melalui tonus otot puberectalis atau bagian dari levator ani. Nah, terus yang kedua itu ada sisi dalamnya itu eh, sisi dalamnya atau tunika mukosa yaitu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis atau plicae transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, dia itu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokosigal. Terus zona transisi ini tuh dari rektum ke ke canalis, analis ditandai oleh linea anorectalis atau anore anorectalis.
junction. Terus lanjut ke kanalis analis. Nah, kanalis analis ini itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus anal di anus. Nah, anal sendiri dibagi menjadi tiga segmen. Dibagi menjadi tiga segmen. Nah, yang pertama ada zona kolum kolumnaris. Nah, zona kolumnaris ini yang pertama. Nah, zona kolumnaris ini dia itu terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari korpus cavernosum. Nah, yang kedua ada pekten analis. Nah, pekten analis itu adalah epitelium squamous kompleks non keratinasi keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Nah, garis superior pada zona ini itu disebut linea pectinat- pectinate. Nah, yang ketiga ada zona kutanea. Nah, zona kutanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Nah, yang keempat ada zona hameorrhoidalis. Nah, zona hameorrhoidalis ini itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Nah, pada permukaan dalamnya itu ada kolumna rectalis. Nah, kolumna kolumna rectalis. Nah, merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Terus ada valvulae analis. Nah, dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Nah, yang ketiga ada sinus sinus rectalis. Merupakan cekungan di antara valvulae analis. Nah, ini tuh otot-otot sphincter. Nah, yang pertama ada musculus sphincter ani internus atau otot polos. Yang kedua ada musculus corrugator ani atau otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani externus atau otot skelet. Nah, ada musculus pubor rectalis atau otot skelet bagian musculus levator ani. Terus lanjut ke neurovaskularisasi arteria. Arteriae. Nah, terus apa? Neurovaskularisasi arteria ini yaitu ada rectalis superior, ada rectalis media, ada rectalis inferior. Nah, rectalis superior ini dia itu cabang dari mesenterica inferior. Terus yang aorta rectalis media ini dia itu cabang dari aorta iliaca interna. Terus yang aorta rectalis inferior ini dia itu cabang dari aorta iliaca interna. Nah, nah neurovascularis vena. Lanjut ke neurovascularis vena. Nah, eh, vena rectalis superior ini beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang bermuara menuju ke vena porta hepatis. Nah, di sini neurovascularis vena itu ada vena rectalis superior, ada vena rectalis media,
ada vena rectalis inferior. Terus lanjut ke peritoneum. Nah, peritoneum ini, nah yang pertama ada peritoneum parietale. Peritoneum parietale itu dia itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, yang kedua ada peritoneum viscerale. Nah, peritoneum viscerale itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Terus lanjut ke organ-organ peritoneal dan interperitoneal. Nah, organ-organ yang pertama ada organ interperitoneal itu adalah organ yang melapisi seluruh permukaan meliputi gester, lien, hepar, dan sebagainya tersebut. Terus yang kedua ada organ retroperitoneal. Nah, organ retroperitoneal itu adalah peritoneum viscerale yang melapisi sebagian permukaan organ. Contoh organnya itu seperti contoh organ retroperitoneal dapat disingkat dengan singkatan Sutbusker. Nah, Sutbusker itu S-nya itu sub, suprarenal gland, terus A-nya itu aorta, nah D-nya itu duodenum duodenum atau kecuali pars superior, P-nya itu pankreas kecuali cauda, terus U-nya itu ureter, terus C-nya itu colon colon ascendens et descendens, terus K-nya itu kidney, E-nya itu esophagus, R-nya itu rectum. Jadi biar singkat aja disingkat menjadi singkatan Sutbusker. Lanjut ke duplikator peritoneum. Yang pertama ada mesenterium. Nah, mesenterium ini dia itu secara sederhana mesentri adalah alat penggantung yang melekatkan viscera ke dinding abdomen posterior. Nah, mesentri berisikan itu pembuluh darah, saraf, dan limfe untuk organ yang digantungnya. Nah, contohnya itu kolon atau kolon, jadi mesokolon, intestinum tenue menjadi mesenterium, appendix jadi mesoappendix atau mesenteriolum. Terus ada lanjut ke omentum. Nah, omentum itu merupakan lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gester dan poriksimal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ dalam kavitas abdominalis. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada omentum majus dan omentum minus. Nah, di omentum majus ini terdapat ligamen gastrolienalis atau gastrosplenica. Nah, yang kedua ada ligamen gastrocolica. Yang ketiga ada ligamen gastrophrenica. Yang keempat ada ligamen splenorenale. Nah, itu untuk omentum majus. Nah, untuk omentum minus ini, dia itu terbagi menjadi dua ligamen. Yang pertama ada ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatika.
Lanjut ke ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei itu eh, yaitu merupakan lipatan peritoneum yang yang melekatkan organ lain dengan organ lain dengan organ lain untuk ke dinding posterior abdomen. Nah, ligamentum peritonei ini yaitu hepar yang dihubungkan dengan yang pertama ada ligamentum falciform atau dinding abdomen anterior. Yang kedua ada ligamentum hepatoduodenale atau duodenum. Yang ketiga ada ligamen gastrohepatica atau gester. Nah, gester itu dihubungkan dengan ligamentum gastrophrenica atau diafragma. Nah, yang kedua ada ligamen gastrolienalis atau gastroplenica atau lien. Nah, yang ketiga ada ligamen gastrocolica atau kolon. Nah, nah, kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu organ yang disebut cavum peritonei. Nah, kafum ini itu berisi cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum. Nah, sehingga diskera itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Nah, akibat adanya perputaran pada masa embrional pada saat dewasa, kafum ini tidak lagi merupakan suatu rongga utuh, melainkan terbagi dua, yaitu kafum peritonei mayor atau greater Schutz dan cavum peritoneum minor atau lesser Schutz. Nah, kedua rongga ini tuh dihubungkan melalui foramen epiploica Winslowi. Oke, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.